Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atiyatun Nabila dari kelas A Akuntansi Syariah. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil review saya yang berjudul Akhlak Terpuji atau bisa disebut juga dengan akhlak mahmudah. Nah, pertama saya akan menjelaskan mengenai definisi dari akhlak terpuji. Akhlak terpuji atau dalam bahasa Arab bisa disebut juga dengan akhlak mahmudah. Nah, mahmudah di sini merupakan bentuk maf'ul dari kata hamidah yang artinya dipuji. Menurut Al-Ghazali, akhlak terpuji merupakan bentuk kewajiban setiap individu untuk mengamalkannya karena merupakan sumber ketaatan dan kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang B, saya akan menjelaskan mengenai macam-macam akhlak terpuji. Nah, dalam menentukan akhlak terpuji, para pakar muslim banyak yang berpedoman terhadap Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, akhlak terpuji ini dikelompokkan menjadi yang pertama, akhlak kepada Allah, yang kedua akhlak terhadap diri sendiri, yang ketiga akhlak kepada keluarga, yang keempat akhlak terhadap masyarakat, yang terakhir akhlak terhadap lingkungan. Nah, saya akan menjelaskan dari yang pertama, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara akhlak kepada Allah adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menauhidkan Allah. Maksud dari menauhidkan Allah di sini adalah mengakui bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang mempunyai kesempurnaan nama dan sifat serta memiliki sifat rububiyah dan uluhiyah. Nah, apa itu rububiyah dan uluhiyah? Tauhid rububiyah adalah meyakini bahwa Allah hanya satu-satunya Tuhan yang menciptakan alam ini, yang memiliki kekuasaan, yang mengatur, yang menghidupkan, yang mematikan, memberi rezeki, mendatangkan segala manfaat, dan menolak mudarat, dan masih banyak lagi. Yang kedua adalah tauhid uluhiyah. Nah, maksud dari tauhid uluhiyah di sini adalah mengesahkan Allah sebagai satu-satunya al-ma'bud atau yang disembah. Ada satu lagi nih, namanya tauhid asma dan sifat. Nah, tauhid asma dan sifat ini adalah mengesahkan dengan cara mengakui seorang hamba tentang nama dan sifat Allah yang telah Allah tetapkan dalam kitab dan hadis. Yang kedua, berbaik sangka atau husnuzan. Salah satu akhlak terpuji kepada Allah adalah berbaik sangka atau husnuzan. Maksud dari berbaik sangka di sini adalah taat dan sungguh-sungguh hanya kepada Allah. Misalnya nih, kita diberi cobaan oleh Allah. Nah, cobaan kita lebih berat dibanding cobaan dari teman-teman kita. Terus kita mengeluh, kenapa sih Allah memberi cobaan kepada kita sedangkan teman kita kok gini? Jadi jangan berburuk sangka kepada Allah. Mungkin Allah memberi cobaan kepada kita karena kita lebih mampu daripada mereka, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah zikrullah. Zikrullah ini bisa disebut dengan mengingat Allah. Nah, zikrullah ini adalah tumpuan dari setiap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena itu pertanda bahwa hubungan antara hamba dan pencipta pada setiap saat dan tempat. Misal kita mau melakukan dosa, mau melakukan hal-hal yang berbau maksiat, kita ingat dulu, oh ada Allah yang melihat kita, meskipun kita di sini cuma
kalian sama teman kalian, tapi tetap saja Allah itu tetap melihat apa yang hambanya lakukan. Jadi kita setiap dimanapun kita harus ingat bahwa ada Allah seperti itu. Nah, Ibnu Rajab radhiyallahu anhu ini pernah berkata bahwa banyak nas yang menjelaskan bahwa zikrullah lebih utama daripada sedekah dengan harta dan yang lainnya. Maksudnya tuh begini, misal kalian mau sedekah, akan tetapi kalian tidak diniatkan kepada Allah, kan percuma juga ya. Belum tentu kalian tuh ikhlas kalau bukan karena Allah. Kalau semisal sedekah kalian diniatkan hanya kepada Allah, ya mungkin hati kalian juga bisa ikhlas seperti itu. Yang keempat, saya akan membahas mengenai tawakal. Tawakal di sini adalah menyerahkan semua urusannya kepada Allah, membersihkan dari usaha yang keliru dan tetap di jalan atau kawasan hukum dan ketentuan. Misal kalian mewujudkan tawakal bukan berarti meniadakan atau mengesampingkan suatu ikhtiar atau usaha, karena ikhtiar itu dilakukan oleh tubuh kita, sedangkan tawakal dilakukan oleh hati kita. Yang kedua, saya akan membahas mengenai akhlak kepada diri sendiri. Di antara akhlak kepada diri sendiri, yang pertama adalah sabar. Sabar adalah menahan diri dari hawa nafsu, menjalani cobaan-cobaan yang diberikan Allah dengan lapang dada. Selain itu, sabar bukan hanya bersabar terhadap cobaan yang Allah kasih, akan tetapi dalam hal ketaatan kepada Allah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, sabar ini dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama, sabar dari maksiat. Yang kedua, sabar karena taat kepada Allah. Yang ketiga, sabar karena musibah. Yang kedua, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai syukur. Nah, syukur merupakan cara seseorang mengungkapkan rasa terima kasihnya atas nikmat yang diberikan oleh Allah, yang diikuti oleh pujian lisan. Bentuk syukur terhadap nikmat Allah bukan hanya atas apa yang Allah berikan dalam bentuk harta benda, akan tetapi rasa syukur yang telah Allah karuniai, seperti kita mempunyai mata untuk melihat, kita mempunyai telinga untuk mendengar. Nah, kita harus syukuri apa yang ada dalam diri kita, dan tentunya kita harus memanfaatkan juga. Jangan asal karena kita mempunyai mata kita diperlihatkan untuk melihat maksiat, bukan seperti itu ya. Jadi kita harus menjaga apa yang Allah berikan kepada kita. Yang ketiga, menunaikan amanah. Menurut bahasa, amanah ini berarti kesetiaan, ketulusan hati, kepercayaan atau kejujuran. Menunaikan amanah adalah lawan kata dari khianat. Suatu amanah ini sebenarnya adalah tugas yang paling berat dipikul, karena kita dipercayai untuk menyampaikan, entah itu berupa harta benda, rahasia, ataupun tugas kewajiban lainnya. Kalau kita tidak bisa menjaga amanah tersebut, mungkin kita sudah tidak dipercayai lagi oleh orang yang memberikan kita amanah, seperti itu. Nah, yang keempat, benar atau jujur. Maksud dari akhlak terpuji ini adalah berlaku benar dan jujur, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan.
Benar dalam perkataan adalah mengatakan keadaan sebenar-benarnya, tidak mengada-ngada dan tidak diperbuat, tidak menyembunyikan apa yang sebenarnya terjadi, seperti itu. Nah, sedangkan benar dalam perbuatan adalah mengerjakan sesuatu sesuai dengan perintah agama. Jangan kalian karena disuruh oleh bos atau orang tua kalian untuk melanggar agama itu, jika melanggar agama seharusnya tidak kalian turuti ya. Nah, yang kelima, menepati janji. Janji ini mengandung tanggung jawab, dan apabila tidak ditepati dalam pandangan Allah, kita termasuk orang yang berdosa. Sedangkan dalam pandangan manusia, kita ini tidak dipercaya lagi, karena Islam itu mengatakan kalau janji itu adalah hutang. Nah, dan hutang ini harus ditepati. Yang terakhir, memelihara kesucian diri. Memelihara kesucian diri adalah menjaga diri dari segala tuduhan, fitnah, dan menjaga kehormatan diri. Nah, kesucian diri ini seharusnya bisa kita latihan setiap hari ya, mulai dari tidak arasanan orang, seperti itu. Nah, yang ketiga, saya akan membahas mengenai akhlak terhadap keluarga. Di antara akhlak terhadap keluarga, yang pertama pastinya dong orang tua. Nah, akhlak kepada orang tua ini adalah melaksanakan ketaatan atas perintah Allah. Maksudnya di sini gini loh. Kita berbakti kepada orang tua adalah salah satu faktor diterimanya doa seseorang dan juga menghapus dosa-dosa besar. Allah pernah mengatakan gitu, bahwa restu Allah tergantung dari restu orang tua. Jadi kalau kita tidak dibolehkan oleh orang tua, tentu saja doa Allah juga tidak memperbolehkannya, seperti itu. Nah, yang kedua adalah akhlak kepada saudara atau kerabat. Nah, Allah ini memerintahkan untuk berbuat baik kepada sanak saudara atau kerabat, karena pertalian kerabat ini dimulai dari yang lebih dekat sampai kepada yang lebih jauh. Hidup rukun dengan saudara ini dapat tercapai apabila kita saling tolong menolong dan saling silaturahmi. Yang keempat adalah akhlak terhadap masyarakat. Nah, mungkin hanya sekian yang dapat saya jelaskan, karena sudah melebihi batas dari yang Bapak dosen tasawuf berikan. Mohon maaf jika saya kurang kata, kurang lebihnya mohon maaf, dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.